Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Dedi Junaidi, SHT IMAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan dan Pengelolaan Pendidikan, serta teman-teman yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewi Perwati Firdaus dengan NIM 25010013 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS. Di sini saya akan membahas 3 topik. Yang pertama, strategi pengelolaan pendidikan, lalu yang kedua, pendidikan karakter dan anti korupsi, dan yang ketiga, pengelolaan peserta didik kasus khusus. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman bagi kita semua. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Strategi pengelolaan pendidikan. Nah, di sini ada dua permasalahan. Yang pertama ada jumlah pendaftar sekolah menurun. Di kasus ini, masalah utamanya adalah jumlah siswa yang mendaftar ke sekolah semakin sedikit. Nah, kalau kondisi seperti ini terus terjadi, tentu saja akan berdampak kepada sekolah. Misalnya, jumlah murid berkurang, pemasukan sekolah juga bisa ikut menurun, bahkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah juga akan ikut berkurang. Ya artinya sekolah perlu mencari tahu kenapa nih banyak orang tua yang akhirnya memilih sekolah lain. Yang kedua, orang tua merasa kurang memperhatikan bakat dan minat siswa. Sekarang ini, orang tua tidak hanya mencari sekolah yang nilai akademiknya bagus, tetapi ingin anaknya bisa mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki. Misalnya, ada anak yang sekolah raga, musik, menggambar, atau public speaking. Nah, orang tua tentu saja berharap kalau sekolah bisa menyediakan wadah agar kemampuan itu bisa berkembang. Kalau sekolah hanya fokus pada pembelajaran di kelas, sementara bakat siswa kurang diperhatikan, orang tua juga akan berpikir bahwa sekolah tersebut kurang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Nah, di sini ada 3 penyebab. Yang pertama, layanan BK belum optimal. Menurut saya, salah satu penyebabnya adalah layanan BK di sekolah belum berjalan dengan maksimal. Nah, selama ini masih banyak yang menganggap guru BK hanya mengurus siswa yang bermasalah saja. Padahal, sebenarnya tugas guru BK sangat jauh lebih luas. Nah, guru BK juga membantu siswa mengenali bakat, minat, potensi, bahkan membantu mereka merencanakan masa depannya. Kalau layanan BK belum berjalan dengan baik, banyak siswa yang akhirnya belum tahu apa kelebihan dan potensi yang mereka miliki. Lalu yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler kurang berkembang. Penyebab berikutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler yang kurang berkembang. Pada ekstrakurikuler itu sangat penting karena menjadi tempat siswa yang menyalurkan bakat dan hobinya. Misalnya, kalau di sekolah hanya ada futsal dan pramuka, sementara siswa yang berbakat di bidang musik, tari, dan fotografi, tentu saja mereka tidak punya tempat untuk mengembangkan kemampuannya. Misalnya, belum ada tes bakat dan minat, latihan yang mengembangkan diri, atau pembinaan bagi siswa yang memiliki prestasi. Akibatnya, banyak siswa yang sebenarnya bagus tetapi tidak berkembang karena kurang mendapatkan dukungan dari sekolah. Lanjut ke pembahasan materi tentang pendidikan karakter dan anti korupsi. Nah, di sini ada dua permasalahan. Yang pertama ada budaya menyontek saat ujian. Pada kasus ini, masalah utamanya adalah masih adanya budaya saling menyontek saat ujian. Menyontek bukan lagi dilakukan oleh satu atau dua siswa saja, tetapi menjadi kebiasaan yang dianggap hal itu biasa. Padahal menyontek merupakan perilaku yang tidak jujur. Dan siswa tersebut memperoleh nilai yang bagus bukan karena hasil usaha sendiri, tetapi karena melihat jawaban teman atau menggunakan cara-cara yang tidak benar. Kalau kebiasaan ini terus dibiarkan, siswa akan menganggap bahwa menyontek itu adalah hal yang sangat wajar. Yang kedua, guru membiarkan demi menjaga nilai kelulusan. Yang menjadi masalah berikutnya adalah ada guru yang membiarkan siswa menyontek karena ingin menjaga nilai kelulusan sekolah tetap tinggi. Mungkin niatnya agar banyak siswa lulus dan nama sekolah terlihat baik. Namun, cara seperti ini sebenarnya kurang tepat. Nilai yang tinggi memang bisa
membuat sekolah terlihat berhasil. Tetapi kalau diperoleh oleh cara yang tidak jujur, maka tujuan pendidikan itu sendiri menjadi tidak tercapai. Sekolah seharusnya tidak hanya mengejar nilai, tetapi juga membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Nah, di sini lanjut ke dampaknya. Yang pertama, dampak siswa menjadi tidak jujur. Kalau siswa terbiasa menyontek, lama-kelamaan mereka akan menganggap bahwa kejujuran itu tidak terlalu penting. Mereka lebih fokus mendapatkan nilai bagus daripada belajar dengan sungguh-sungguh. Akibatnya, siswa tidak jujur ini bisa terbawa sampai kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dampak nilai tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. Dampak ini adalah nilai yang diperoleh siswa tidak sesuai dengan kemampuan yang sebenarnya. Misalnya, siswa mendapatkan nilai 95 karena menyontek, padahal kalau mengerjakan sendiri mungkin saja nilainya hanya 70. Jadi, nilai tersebut tidak menunjukkan kemampuan asli siswa. Hal ini juga membuat guru sulit mengetahui perkembangan belajar setiap siswa. Lanjut, dampak yang ketiga adalah karakter siswa menjadi kurang baik. Selain mempengaruhi hasil belajar, kebiasaan menyontek ini juga berdampak pada pembentukan karakter siswa. Siswa kurang bertanggung jawab, tidak percaya diri pada kemampuan dirinya sendiri, dan lebih memilih jalan pintas untuk mencapai tujuan. Padahal tujuan pendidikan bukan hanya membuat siswa pintar, tetapi untuk membentuk karakter baik seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. Baik, lanjut ke topik yang terakhir. Materi yang terakhir ini adalah pengelolaan peserta didik kasus khusus. Pada kasus ini, masalah pertama adalah siswa merasa insecure atau kurang percaya diri. Insecure di sini berarti siswa merasa dirinya tidak cukup baik dibandingkan dengan teman-temannya. Akibatnya, siswa menjadi ragu terhadap kemampuannya sendiri dan takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Perasaan seperti ini bisa muncul karena berbagai hal. Misalnya, sering dibanding-bandingkan, pernah mengalami kegagalan, atau mendapat komentar negatif dari lingkungan sekitar. Lanjut, yang kedua, menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, rasa insecure yang dialami, siswa mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Dia lebih memilih menyendiri dan menghindari teman-temannya. Padahal, beraktivitas dengan teman merupakan kondisi bagian yang sangat penting untuk berkembang siswa. Jadi, kalau kondisi ini terus dibiarkan, siswa akan merasa semakin kesepian dan kehilangan rasa kepercayaan diri. Lanjut, yang ketiga, pembahasan kegiatan sekolah. Selain itu, siswa juga mulai tidak mau mengikuti kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya. Bukan berarti siswa tidak peduli dengan sekolah, tetapi bisa jadi dia merasa takut, malu, atau khawatir akan ditinggal oleh orang lain. Nah, akibatnya siswa tersebut akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan sosialnya. Lanjut, yang terakhir, guru menganggap siswa malas dan mengusulkan DO. Nah, teman-teman, yang menjadi masalah dalam kasus ini adalah guru langsung menganggap siswa yang malas, bahkan mengusulkan untuk dikeluarkan dari sekolah atau drop out atau DO. Nah, menurut saya keputusan seperti ini terlalu cepat. Sebagai pendidik, kita seharusnya mencari tahu dulu nih apa penyebab perubahan perilaku siswa tersebut, bukan langsung mengusulkan label negatif begitu saja. Nah, di sini ada analisis kasus. Kalau kita melihat lebih dalam, belum tentu siswa itu benar-benar masalah. Bisa jadi dia sedang menghadapi masalah yang tidak diketahui oleh guru maupun temannya. Misalnya, siswa mengalami kurang percaya diri, menjadi korban bullying, memiliki masalah dalam keluarga, atau sedang mengalami tekanan emosional. Nah, hal-hal seperti ini juga dapat mempengaruhi semangat belajar dan perilaku siswa di sekolah. Karena itu, sebagai calon guru BK, kita tidak boleh langsung mengambil nilai siswa hanya dari apa yang kita lihat begitu saja. Tetapi perlu mencari tahu penyebabnya terlebih dahulu, kayak mulai asesmen, lalu kemudian memberikan pendampingan yang sesuai agar siswa bisa kembali, kemudian memberikan pendampingan yang sesuai agar siswa tersebut bisa mengembalikan percaya diri dan semangat mengikuti kegiatan sekolah. Baik, ini langsung ke kesimpulan. Jadi dari kasus ini kita bisa belajar bahwa setiap perubahan perilaku siswa pasti ada penyebabnya. Tugas guru BK bukan hanya untuk menghakimi atau memberi label kepada anak,
tetapi memahami kondisi mereka, membantu menemukan solusi, dan mendampingi mereka agar bisa berkembang dengan baik. Dengan begitu, siswa tetap mendapatkan haknya untuk belajar dan berkembang di sekolah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dosen beserta teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.